Aku mau tanya sesuatu nih sebelum kita mulai. Kalau kamu dengar kata dicambuk, apa yang langsung muncul di kepala kamu? Kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi? Wajar, karena kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa rasa sakit fisik yang disengaja itu selalu hal yang negatif. Selalu salah, selalu harus dihentikan. Tapi psikologi lintas budaya mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa makna sebuah pengalaman itu termaksud rasa sakit tidak melekat pada pengalamannya sendiri. Makna itu dibentuk oleh budaya tempat pengalaman itu terjadi. Dan hari ini kita akan membuktikan itu. Kita akan masuk ke dalam kehidupan suku Hammer di Ethiopia. Dan kita akan coba memahaminya, bukan menghakiminya. Tapi sebelum kita mulai, aku minta satu hal dari kamu selama menonton video ini. Jangan dulu membuat kesimpulan, berikan ruang untuk perspektif yang mungkin sangat berbeda dari yang kamu kenal. Karena itulah esensi dari psikologi lintas budaya. Suku Hamer tinggal di lembah Sungai Omo di Ethiopia bagian selatan, salah satu kawasan dengan keanekaragaman budaya tertinggi di Afrika. Mereka adalah masyarakat seni nomaden yang hidup dari berternak dan juga bertani. Jumlah mereka sekitar 46.000 orang dan mereka telah menjaga sistem nilai dan tradisi mereka selama berabad-abad. Dalam struktur sosial Hamer, kehidupan bukan tentang individu. Kehidupan adalah tentang komunitas, tentang keluarga besar, tentang siapa kamu di mata orang-orang di sekitarmu. Dan ini bukan sekedar nilai abstrak, ini adalah cara mereka bertahan hidup, menjaga keteraturan sosial, dan memberi makna pada setiap fase kehidupan dari lahir, dewasa, menikah, bahkan sampai mati. Salah satu momen yang paling penting dalam siklus kehidupan Hamer adalah ritual yang disebut ukuli bula atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai ball jumping. Ini adalah upacara kedewasaan bagi laki-laki muda. Untuk dianggap dewasa, seorang pria harus berlari melintasi punggung sejumlah sapi atau banteng tanpa jatuh. Dan bagian yang paling sering membuat orang luar terkejut sebelum ritual utama itu dimulai, perempuan-perempuan dari keluarga si pemuda, kakak perempuan, saudara perempuan, bahkan ibu akan maju untuk meminta dicambuk oleh maza, yaitu para laki-laki yang sudah lulus dari ritual sebelumnya. Mereka tidak dipaksa, mereka yang datang, mereka juga yang meminta. Kenapa? Itulah pertanyaan yang kita jawab hari ini dalam perspektif psikologi. Dite, hari ini adik kamu akan melompat banteng. Kamu udah siap? Sudah, Binte, aku sudah siap sejak seminggu lalu. Sejak aku tahu kalau ini giliran Kak. Kamu nggak takut? Takut pasti ada, tapi takut bukan alasan aku untuk gak datang. Kalau aku gak datang, kalau aku tidak menerima cambukan, bagaimana orang-orang memandang tentang Karo, tentang keluarga kita, bahwa nggak ada yang mendukungnya. Benar, dan rasa luka ini bukan memalukan, tapi luka ini tuh bukti kalau kamu tuh hadir, kamu tuh peduli, dan kamu tuh mencintai adik kamu lebih dari kamu mencintai rasa nyamanmu sendiri. Ibu juga bilang seperti itu sejak aku kecil dan belum mengerti. Sekarang aku paham bekas luka ini bukan tentang rasa sakitnya, tapi ini tentang diri aku. Dan hari ini kamu akan menambah satu lagi. Iya, dan aku merasakan bangga sepupuku dan juga nenekku. Nah, apa yang barusan saja kita saksikan itu adalah proses yang dalam psikologi lintas budaya itu disebut enkulturasi.
Nah, enkulturasi sendiri ini adalah proses di mana individu akan memperoleh nilai, norma, ritual, dan bahasa dari budayanya seringkali tanpa ada pengajaran yang disengaja. Tidak harus ada yang mendudukkanmu dan berkata, ini aturannya. Nilai itu diserap secara alami melalui pengamatan, pengalaman, dan partisipasi dalam kehidupan komunitas sejak kecil. Dite tidak membutuhkan siapapun yang menekannya hari ini. Nilai itu sudah menjadi bagian dari dirinya sejak ia menyaksikan ibunya, neneknya, perempuan-perempuan di komunitasnya melakukan hal yang sama. Nah, enkulturasi ini sudah bekerja jauh sebelum hari ini tiba. Dan ada konsep yang kedua yang relevan di sini, yaitu kolektivisme. Nah, dalam psikologi lintas budaya itu menjelaskan bahwa dalam budaya kolektivistik, norma kelompok adalah panduan utama perilaku dari individu. Keputusan seseorang itu tidak lahir dari dirinya sendiri, ia lahir dari tekanan, harapan, dan nilai yang sudah dipegang bersama oleh komunitas. Nah, Dite tidak sedang memilih dalam pengertian individualistik barat, di mana pilihan itu bebas dari pengaruh eksternal. Nah, pilihannya adalah ekspresi dari identitasnya sebagai bagian dari kelompok. Bagi Dite, tidak hadir bukan sekedar keputusan pribadi yang berbeda. Itu adalah kegagalan menjadi siapa dia di mata komunitasnya. Dan ini membawa kita pada pernyataan penting yang akan kita jelajahi nanti. Apakah ini berarti kita tidak ada kebebasan, atau apakah kebebasan itu sendiri bisa didefinisikan secara berbeda di budaya yang berbeda? Tapi, tidak semua orang di komunitas ini melihat ritual ini dengan cara yang sama. Di sudut lain desa, ada Lemi, generasi muda yang pernah pergi ke kota untuk belajar dan sekarang kembali membawa pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah. Aku mengerti kenapa ini penting bagi mereka. Aku dibesarkan di sini, aku tahu apa artinya ritual ini bagi keluarga. Aku tahu juga betapa bangganya Dite saat ini. Tapi aku tidak bisa berhenti dari satu pertanyaan yang terus berputar di kepalaku. Kenapa harus perempuan yang menanggung rasa sakit itu? Kenapa bukan laki-laki yang melakukan sesuatu yang setara untuk membuktikan dukungan mereka? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah semua perempuan di sini benar-benar memilih ini? Atau apakah mereka hadir karena takut apa yang terjadi kalau mereka tidak hadir? Aku tahu pertanyaan ini terdengar seperti aku tidak menghargai budaya sendiri. Dan itu yang membuatnya sulit. Karena aku menghargai. Aku cinta pada komunitas ini. Tapi mencintai sesuatu tidak berarti tidak boleh bertanya tentangnya. Mungkin ada yang aku ingin tanyakan soal ritual hari ini. Aku tidak merasa tapi selalu ada pertanyaan yang aku bawa dan aku tidak tahu harus bagaimana. Bicarakan hari ini, kami tidak takut dengan lagi. Apakah semua perempuan adalah hari ini mereka karena benar-benar ingin, atau ada di antara mereka yang hadir karena takut dihakimi, dan apakah mereka takut dicap tidak loyal, tidak peduli, dan tidak layak untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Jadi, pertanyaan ini menunjukkan bahwa keinginan dan kewajiban komunitas itu adalah hal yang menolak. Tapi bagi kami, itu tidak masalah. Apa yang komunitas harapkan dari kamu, itu juga yang kamu harapkan untuk dirimu sendiri. Kamu adalah bagian dari komunitas ini. Tapi bila bagaimana dengan orang yang mulai merasakan bahwa dua hal itu memang berlawanan di dalam dirinya, seperti yang aku katakan sekarang. Maka mereka sudah belajar menemukan jalannya kembali atau memang menemukan jalan yang baru. Tapi komunitas tidak mungkin berhenti untuk seseorang yang sudah dewasa. Dan kalau seseorang memutuskan tidak dalam ritual ini, apakah ia masih bisa diterima di komunitas ini? Ini dengan setara. Dalam psikologi lintas budaya terdapat yang namanya pendekatan emik yang mengingatkan kita bahwa konsep kebebasan untuk memilih yang kita gunakan dengan definisi yang sangat individualis, bahwa pilihan itu harus bebas dari tekanan eksternal dan murni datang dari dalam diri itu sendiri. Dalam budaya di dunia, pilihan itu tidak pernah sepenuhnya individual.
Pilihan selalu dibuat dalam konteks relasi dengan keluarga, dengan komunitas, dan juga ada dengan leluhur. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah cara berbeda dalam memahami artinya menjadi manusia. Tapi ini penting mengakui bahwa perbedaan ini tidak berarti menutup mata terhadap kemungkinan bahwa seseorang dalam sistem tersebut itu bisa mengalami tekanan yang mungkin merugikan kesejahteraan psikologisnya. Kita sudah melihat banyak hal hari ini. Dan sekarang saatnya kita rangkum, bukan untuk menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah, tapi untuk memahami apa yang sedang terjadi secara psikologis berdasarkan kerangka ilmu yang sudah kita pelajari. Yang pertama, enkulturasi. Dari psikologi lintas budaya, proses ini menjelaskan mengapa Dite tidak merasa dipaksa meski ia hidup dalam sistem yang kolektivistik. Nilai bahwa cambukan adalah sebuah kehormatan bukan diajarkan padanya melalui paksaan eksplisit nilai yang diserap sendiri secara alami sejak kecil melalui pengalaman terhadap ibu, nenek, dan juga perempuan-perempuan di sekitarnya. Enkulturasi bekerja tanpa kita sadari, dan hasilnya adalah seseorang yang merasakan norma budaya sebagai bagian dari identitas dirinya sendiri. Yang kedua, kolektivisme yang dibahas dalam psikologi lintas budaya mengutip Triandis dan juga Hofstede. Dalam budaya kolektivistik tinggi seperti Hamer, norma kelompok adalah panduan utama perilakunya, yang bukan kelemahan atau ketidakbebasan. Hal ini adalah sistem nilai yang berbeda di mana makna hidup ditemukan melalui peran seseorang dalam komunitas, bukan melalui otonomi pribadi. Bagi Dite, menjadi bagian dari ritual saudara laki-lakinya adalah cara ia mengekspresikan dirinya yang paling otentik. Yang ketiga, persepsi rasa sakit lintas budaya dari psikologi lintas budaya yang dimana dalam buku secara eksplisit menyatakan bahwa norma budaya dan keyakinan agama mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami rasa sakit dan bagaimana mereka menghadapinya. Rasa sakit pun bukan hanya pengalaman biologis yang netral, makna yang otak berikan pada rasa sakit itu sangat dipengaruhi oleh konteks budaya. Makanya bagi Dite, cambukan dimaknai sebagai kehormatan dan ekspresi cinta, dan itu bukan sekedar rasionalisasi. Hal itu adalah cara otak manusia benar-benar memproses pengalaman dalam kerangka budayanya. Yang keempat, dan yang paling penting, yaitu etnosentrism dan pendekatan emik dari psikologi lintas budaya ketika kita dari luar melihat ritual Hamer dan langsung menyimpulkan bahwa ini adalah kekerasan terhadap perempuan, kita sedang melakukan etnosentrism. Kita menilai budaya lain berdasarkan standar dan nilai dari budaya kita sendiri. Psikologi lintas budaya bukan hanya tentang mempelajari orang lain yang berbeda dari kita. Ia adalah undangan untuk melihat diri kita sendiri dengan lebih jujur. Terima kasih sudah menonton teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.